Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan lagi yang pertanyaan bagus. Ya lumayan lucu lah, menggelitik. Pertanyaannya, gimana kalau ada orang yang nikah sama si A, itu jodohnya si A. Tiba-tiba talak 3, udah gak bisa nikah lagi. Nikah lagi sama si B atau si C misalkan. Itu berarti jodohnya yang mana katanya. Jadi gini ya, Ustadz ulangi lagi, Ustadz pernah jelasin tapi lupa di mana. Kalau nggak salah di ngaji Nasul Ibad di kelas F, 7F. Allah alam, lupa lah pokoknya. Masalah jodoh itu masalah pasangan. Allah itu mentakdirkan semua manusia itu mengatur jodoh manusia, bukan mentakdirkannya. Sebenarnya bahasa mentakdirkan jodoh itu nanti bisa salah karena ada kejadian orang yang sampai meninggal gak nikah. Nah, itu bisa jadi disalahkan gitu. Makanya para ulama bilang gini, sebenarnya bahasa yang paling bagus tuh gini, Allah yang mengatur jodoh semua manusia. Sekali lagi, bahasa yang paling benar sebenarnya Allah yang mengatur semua jodoh manusia. Dalam Quran jelas Allah tuh menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Itu bukan berpasang-pasangan lawan jenis, bukan. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan itu maksudnya keadilan Allah, kayak misalkan ada langit, ada bumi, ada surga, ada neraka, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi pasang-pasangan identitas bukan berarti pasang-pasangan berarti semua manusia harus ada pasangannya, jodohnya, bukan. Kalau memang teorinya semua manusia harus punya jodoh, nanti terbantahkan oleh kejadian kenyataan banyak orang yang sampai meninggal gak nikah. Nah, makanya pengertiannya kata ulama dibenerin, bahasanya bukan berarti pasang-pasangan itu A sama si B, C sama si Z, bukan, tapi pasang-pasangan yang istilah, yang identitas, surga, neraka, langit, bumi, malam, siang, daratan, lautan. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada sakit, ada sembuh, ada bahagia, ada susah. Itu termasuk ada laki-laki, ada perempuan. Identitas laki-laki dan perempuan, bukan A sama B, C sama C, bukan. Sekali lagi itu. Terus bahasanya Allah yang mengatur semua jodoh manusia, bukan mentakdirkan ya. Kalau bahasanya Allah mentakdirkan semua manusia jodohnya udah ditakdirkan, ya maksudnya bukan berarti harus dipasangkan, bukan berarti harus ada jodohnya, tapi semua Allah jodoh manusia semuanya ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Ya bebas. Kata para ulama, ketika ada orang yang gak menikah sampai akhir hayatnya, berarti takdir dia jodohnya seperti itu. Takdir dia adalah gak punya jodoh sampai akhir hayat. Jadi Allah yang ngatur jodohnya si manusia. Ya terserah, kata Allah, dia sampai akhir hayatnya gak dapat jodoh, gak nikah, ya itu takdirnya. Bukan berarti harus punya jodoh ya. Seperti ada ulama-ulama wali-wali, ulama-ulama alim yang gak nikah sampai akhir hayatnya karena cinta ilmu. Berarti itu teori Allah bertentangan dong. Katanya semua manusia pasti ada jodohnya. Yaitu Allah mentakdirkan jodohnya dia yang gak punya jodoh. Allah mentakdirkan mengurus jodohnya dia itu gak punya jodoh sampai akhir hayatnya. Itu sekali lagi supaya tidak mengkritik Allah. Jadi teorinya diubah dari awal, bahasanya tuh bukan berarti manusia harus punya jodoh, tapi Allah yang mengatur jodohnya manusia. Allah yang mentakdirkan jodohnya manusia. Jodoh manusia tuh udah ditakdirkan sama Allah, udah ditentukan sama Allah. Termasuk Allah menentukan manusia gak punya jodoh. Termasuk Allah menentukan manusia sampai akhir hayatnya gak nikah. Itu udah jodohnya, udah takdir dari Allah. Jadi jangan sampai jodoh saya itu mana, sebenarnya gak ada ini, sampai akhir hayatnya gak nikah misalkan. Ya bukan gak ada, emang takdirnya gitu. Jangan nyalain Allah, berarti Allah bohong. Enggak. Nah, untuk yang jawaban yang tadi, yang A sama si B, ya udah jawabannya kejawab sebenarnya ya. Dengan teori yang tadi itu dia jawab. Jadi Allah yang ngatur jodohnya gitu. Pertama, dengan si A, ya kita yakini itu jodohnya. Udah takdir Allah menyatakan saya tuh nanti bakal dapat si A, jodoh nikah. Ketika pisah, ya udah Allah yang mengatur jodohnya, dia harus pisah sama jodoh ini. Ketika nikah lagi sama si B, ya Allah yang mengatur. Allah mentakdirkan jodoh dia dengan si B. Jadi jodohnya yang mana Ya dua-duanya. Allah yang mengatur urusan jodoh, bukan berarti harus satu orang pasangan satu, bukan. Allah bebas mau bikin orang jodohnya 4, ya bebas. Yang jelas kita harus yakini Allah yang mengatur semua jodoh manusia. Allah yang mentakdirkan semua jodoh manusia. Jodoh manusia semua ada di tangan Allah. Bukan berarti Allah punya tangan ya, artinya di bawah kekuasaan Allah, ditakwil. Jodoh manusia semuanya di tangan Allah, di atas kekuasaan Allah. Ya terserah Allah, mau jodohnya ganti-ganti, nikah cerai, mau jadi 4, mau jadi 3, ya itu Allah yang ngatur. Jadi bukan berarti pasang-pasangan satu sama satu, bukan. Itu ya harus kita pahami. Nah, kalau ada yang belum paham silakan tanya lagi ya. Masalah akidah itu ya memang agak harus butuh akal, otak untuk mikir lah. Insya Allah paham lah. Wallahu a'lam bishawab.